tanam tomat di kebun bunga. Tomat layu hampir terjatuh. Salam hormat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrafi. Kali ini saya akan mendongeng dengan judul Rantang Makanan Oasis karya Pak Anto, dengan tema kearifan lokal membiasakan anak-anak memakan masakan rumah. Awal kisah di sebuah negeri bernama Jayapura, di dalam padahal kita sudah banyak menerima makanan dari luar negeri. Mengapa masih banyak anak-anak yang terkena stunting dan tak bisa kita? Kita buat sayembara. Barang siapa yang bisa mengatasi masalah gizi buruk pada anak di negeri ini akan mendapatkan sekarang emas dariku. Hei prajurit, sini. Wapen dawuh Anto, titahkan ke seluruh negeri bahwa aku membuat sayembara. Barang siapa yang bisa mengatasi masalah gizi buruk pada anak di negeri ini akan mendapatkan sekarang emas dariku. Siap, Anto. Banyak sekali orang-orang yang mengikuti sayembara itu. Salah satunya termasuk seorang mbak dukun bernama Mbak Rasongo. Mohon izin menghadap Paduka. Saya kesini berniat untuk mengikuti sayembara. Ini semua karena izin melakukan mereka itu Paduka. Sang dukun itu segera menyiapkan banyak buka di depan pohon itu dan mulai membacakan mantra. Coba jauh, terima kasih untuk lahir ke dalam semua wijaya. Pergilah di setan dan pergilah Seketika angin pun berhembus kencang. Jin-jin itu menampakkan dirinya, tetapi bukannya kabur, justru jin-jin itu marah dan menyerang dukun itu. Ini semua fitnah. Kami bangsa jin tidak melakukan seperti apa yang kamu tuduhkan. Benar itu. Ayo, sinar, aku dulu. Wah, ini semua fitnah. Kami tidak melakukan seperti apa yang kamu katakan. Sang dukun itu segera
berbeda dan bertugas masif. Sebelum berangkat ke sekolah, OSIS bersarapan dengan kedua orang tuanya. Wah, alhamdulillah, masakan ibu pasti selalu enak. Ada nasi hangat, sayur asam, ikan mujair goreng gurih, dan tempe goreng. Wah, alhamdulillah, makasih ya Bu. Sebelum berangkat ke sekolah, OSIS berpamitan dengan kedua orang tuanya. Masih berangkat sekolah dulu ya Bu. Masih berangkat sekolah dulu ya Pak. Saat perjalanan menuju sekolah, OSIS mendengar pengumuman dari seorang prajurit. Pengumuman, barang siapa yang bisa mengatasi masalah gizi buruk pada anak di negeri ini akan mendapatkan selalu emas dari raja. Tantangan yang menarik. Aku akan minta tolong pada ibuku untuk memasak makanan yang super lezat. Singkat cerita, di keesokan harinya, OSIS menuju ke kerajaan dengan membawa rantang. Mohon izin menghadap Paduka. Saya kesini diutus oleh dua orang tua saya untuk mengikuti sayembara. Apa maksudmu anak muda? Dulu anak-anak di desa kami tidak tumbuh seperti apa yang diharapkan. Mereka selalu sakitan. Padahal kita sudah memakan makanan yang dibagikan oleh raja. OSIS memberikan makanan itu ke sang raja. Ini adalah makanan yang kami bagikan. Rasanya enak, gurih, dan disukai oleh anak-anak. Benar, justru itu Paduka. Ketika anak-anak terbiasa oleh makanan itu, mereka jadi gampang sakit-sakitan. Karena makanan itu dibuat dari bahan yang tidak alami. Sang raja mengandangi makanan itu memang aja penuh penyesalan. Setelah itu, sang raja langsung mengambil rantang yang dibawa oleh OSIS dan membukanya. Wah, sudah lama aku tidak melihat makanan seperti ini. Ada nasi hangat, sayur asam, tempe bacem, dan tahu goreng seperti ini. Sang raja tidak kuasa menahan diri dan segera memakan makanan itu pulang. Wah. Saya tindakan mulai sekarang seluruh anak-anak di negeri ini harus makan makanan yang sehat dengan gizi seimbang. Hidup raja! Hidup raja! Hidup OSIS! Lambat tahun, seluruh anak-anak di negeri itu mulai tumbuh menjadi anak yang sehat. Nah teman-teman, mari kita makan makanan yang sehat dengan gizi seimbang agar menjadi generasi Indonesia yang hebat. Nah teman-teman, saya punya pantun lagi nih, jawabkan lagi ya. Burung perkutut dan burung cendrawasih. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.